Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk selalu berada di jalan-Mu, di jalan Putra-Mu Yesus, dan tidak mudah disesatkan dan tersesat dari segala sesuatu yang bukan daripada Putra-Mu Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk taat dan setia di dalam jalur gereja kami, Katolik, Apostolik, Satu dan Kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita diingatkan sekali lagi akan satu hal yang sangat penting, yaitu nabi palsu, pengajar palsu. Dalam bacaan pertama hari ini, Hanaya, seorang nabi palsu yang menjanjikan bahwa bangsa Israel akan dipulihkan. Harta-harta kekayaan dari Bait Allah akan dikembalikan dari Nebukadnezar. Raja yang kemudian dibuang juga akan kembali. Tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka Yeremia diutus untuk mengatakan bahwa itu adalah palsu. Itu adalah bohong. Dan Yeremia mengatakan bahwa memang bangsa Israel harus dihukum. Dan tidak akan seperti yang dikatakan oleh nabi palsu. Saudara, mungkin bacaan pertama ini cukup memberikan suatu peringatan bagi kita. Suatu warning. Ada banyak pengajar-pengajar palsu. Ada banyak ajaran-ajaran palsu yang menjanjikan apa? Menjanjikan kekayaan. Ya. Kita kenal dengan teologi kemakmuran. Nah, ada nabi-nabi palsu seperti katakan dari surat Petrus, ya, seorang katakanlah pemimpin gereja, seorang paus pertama, untuk diingatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, akan ada pengajar-pengajar palsu, ya, yang membawa orang kepada harapan-harapan palsu, seperti halnya katakanlah ketika kita menderita, ketika kita mengalami salib. Ya, benar bahwa Tuhan akan menyelamatkan, akan membebaskan, akan memberikan apa? Akan memberikan kesembuhan. Itu benar. Tidak salah. Memberikan harapan yang kuat. Itu benar. Tapi ada saat-saatnya juga kita harus menanggung salib Yesus. Sebagai murid Yesus yang sejati. Ada kalanya kita harus menanggungnya. Ada kalanya kita harus mengubah diri kita. Bukan hanya sekedar kita bahwa akan disembuhkan, tapi akan mengubah pertobatan dalam hidup kita. Change hidup kita. Jadi penderitaan-penderitaan itu memang seringkali harus dijalankan, harus dilalui. Supaya kita bertobat. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan seseorang. Tidak mengandalkan jalan enak. Ya, tapi mengalami salib Yesus. Hanaya, nabi palsu itu, akhirnya mati. Karena mewartakan kabar-kabar palsu. Dan ini bisa kita lihat di dalam beberapa kali saya lihat di nabi yang menyebut diri nabi di Afrika. Ya, tokoh-tokoh tertentu. Atau di Amerika. Ya, para pewarta kabar gembira dengan kekayaan, dengan menghimpun kekayaan dengan alasan untuk karya kerasulan kemana-mana. Tetapi hidupnya penuh dengan duniawi, ya, dan memanipulasi harta uang untuk sesuatu yang nampaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita harus hati-hati. Teologi kemakmuran itu seringkali menggoda manusia. Ketika dia sendiri memperkaya diri, ketika dia sendiri memperkaya orang-orangnya. Ya. Saudara, mari kita sadar, mari kita hati-hati supaya kita tidak terpaku, terbius, terobsesi, bahkan mungkin dengan nampaknya kekuatan-kekuatan ilahi seperti tidak selalu yang supranatural itu berasal dari Tuhan. Tidak selalu yang supranatural, yang di luar batas-batas kemanusiaan itu dari Tuhan, belum tentu. Iblis pun bisa meniru. Saya bisa melihat misalnya contoh ada satu YouTube dalam bahasa Inggris di mana dikatakan seorang pendeta atau seorang pemimpin agama itu kemudian seperti menyembuhkan seperti kekuatan yang bisa langsung disembuhkan. Sekali lagi itu tidak
selalu berasal dari Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus pun tidak banyak memberikan kesembuhan ketika dia banyak orang sakit, maka dia menghindar. Memang ada saatnya Tuhan Yesus yang mengubah, menyembuhkan, tetapi tidak selalu. Maka kita harus hati-hati di dalam Yesus. Kita harus ikut seperti Yesus dan kita bertobat. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan seseorang, mengandalkan kekuatan Yesus dan menyerahkan bahkan dalam Yesus penderitaan dan salib kita. Lagi, mari kita tidak mudah terpengaruh. Dan karena itulah pentingnya akan otoritas. Tidak cukup orang hanya sola scriptura, satu-satunya kitab suci, karena semua orang bisa menafsirkan sendiri sesuai dengan apa yang dia mau. Disitulah kita butuh otoritas. Kita butuh gereja untuk mengatakan ini benar atau tidak benar. Tentu contoh kecil saja, saudara. Penampakan Bunda Maria di Lourdes membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dinyatakan bahwa itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Betapa hati-hatinya gereja menyatakan diri bahwa itu sungguh dari Allah, bukan dari manusia. Ya, memang sungguh-sungguh Allah menyatakan itu. Itulah sikap gereja Katolik, saudaraku terkasih, pegang sangat kuat, sangat teguh, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyatakan suatu penampakan yang supernatural, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Meski mungkin nampaknya jelas-jelas, harus sungguh hati-hati. Karena iblis bisa meniru seperti perbuatan Yesus. Tuhan memberkati Anda, berkati kita semua untuk ikut serta di dalam penderitaan Yesus. Dan jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang menyenangkan, oleh hal-hal dagingiah, oleh hal-hal uang harta, untuk membenarkan bahwa Yesus bisa melakukan itu. Hati-hati. Tuhan memberkati Anda. Ada banyak nabi palsu, ada banyak pengajar palsu. Bapak,